Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kepada para mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Blitar ya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang e-bisnis ya. E-bisnis itu tentunya Anda sudah punya dasar, kemarin sudah kita paparkan semuanya bahwa semua hubungannya dengan bisnis yang diwarnai dengan sistem digitalnya ya. Apakah itu di sisi marketingnya, apakah di sisi finansialnya, apakah di sisi customer relationship-nya, apakah dalam stock kontrolnya. Itu kalau misalnya ada sentuhan digital ya, itu kita sudah masuk dalam era e-bisnis ya. Untuk kali ini kita akan bahas tentang digital marketing ya, digital marketing. Jadi salah satu aspek bisnis itu adalah marketing, di mana marketing itu juga sesuatu yang luar biasa, yang penting sekali di dalam satu bisnis, karena ujung tombaknya satu bisnis itu ada di marketing, dan tentunya tidak mengabaikan dengan komponen-komponen bisnis yang lain seperti masalah finansial, kemudian masalah produksi dan seterusnya. Sehingga tetapi kita biasanya seorang pemula berbisnis itu mesti berpikir tentang marketingnya ya, marketingnya. Jadi kalau dulu mungkin kita membuat produk yang bagus ya, tapi akan mentok pada masalah marketingnya ya, seperti misalnya pelatihan-pelatihan di dinas-dinas ya, di lembaga-lembaga itu kebanyakan adalah membuat sesuatu produk ya, membuat produk, menyempurnakan produk, kemudian membuat inovasi dan seterusnya, tetapi kita tidak berpikir bahwa di situ ada sisi bisnisnya ya. Tentunya ketika kita membuat satu produk, kita harus memikirkan namanya bisnisnya, artinya kita harus belajar marketingnya, kemana kita akan menjual produk itu. Apakah cukup kita pakai sendiri? Ya tentunya tidak. Namanya bisnis itu mesti ada interaksi secara finansial dengan pihak lain, sehingga bisa menghasilkan ada pertukaran barang dan pertukaran uang di situ, sehingga akan meningkatkan nilai dan bisa menggairahkan cash flow-nya dalam satu bisnis itu ya. Oleh karena itu yang tidak kalah pentingnya adalah marketing ya. Marketing itu tentunya kita harus memahami bagaimana konsep-konsep marketing, bagaimana kita menjual satu produk itu setelah kita mengetahui namanya value proposition dari satu produk itu ya. Tuh. Jadi sistem bisnis itu tidak harus semuanya dilakukan secara digital. Kita pelan-pelan saja. Jadi ketika Anda memulai satu bisnis dan bisnis itu sangat konvensional, tentunya Anda harus secara bertahap itu juga meningkatkan daya saing dengan mengintegrasikan beberapa aspek digitalnya ya. Misalnya di sini ada beberapa. Jadi tidak harus semua online atau semuanya semuanya digital. Kita harus bisa berproses, tapi kita harus berpikir bahwa di masa yang akan datang, bahkan sampai sekarang, itu adalah digitalisasi itu tentunya mutlak harus dilakukan oleh semua pebisnis. Sehingga kita harus belajar mulailah dari sistem pemasarannya ya, sistem pemasarannya seperti apa ya. Nah, itu kita mencoba untuk menggunakan platform-platform digital yang bisa kita gunakan untuk memasarkan produk ya. Contohnya misalnya, kalau misalnya dahulu kala kita menyebar brosur, ribuan brosur ke pinggir jalan, ke tempat keramaian dan seterusnya, tapi kita dengan sentuhan digital, kita punya komunitas sosial media, kita cukup membuat banner secara elektronik, kemudian kita sebar, itu sudah impact-nya sudah hampir sama dengan ketika kita mencetak satu brosur, kemudian juga menyebarkan kepada orang-orang. Misalnya 1000 brosur ya, kita sebarkan ke 1000 orang. Itu sama halnya kita membuat banner elektronik, kemudian kita share kepada ke tempat-tempat yang ramai ya, misalnya ke grup, ke mana ya, ke
pokoknya yang sesuatu yang bisa mendatangkan interaksi di situ, tentunya effortnya atau usahanya akan semakin mudah ketika kita menggunakan sistem digital atau menggunakan platform digital, ya. Dan ini harus harus diakui bahwa efisiensinya itu sangat tinggi, ya, dibanding kita harus menyebarkan semua brosur kepada sesuai dengan target market kita, ya, gitu. Jadi kalau sistem online, kita misalnya kalau sistem offline kita misalnya ada iklan, ya, kemudian juga ada promosi sales, ada kita harus nyewa SPG, ya, sales promotion girl atau sales promotion, ya, bukan girl tok, ya, jadi mungkin ada beberapa sales promotion, sales eksekutif, ya, yang bisa mengeksekusi produk kita ke tempat khalayak yang rame-rame, ya, ke mall, kemudian ke tempat-tempat yang memungkinkan untuk bisa terjadi interaksi dan transaksi di situ. Setelah berkembangnya sistem digital, tentunya beberapa platform, beberapa aktivitas marketing itu mungkin mulai digantikan dengan sistem digital, ya, dengan membuat konten di sosial media, dengan mengoptimalkan search engine di mesin pencari, ya, kemudian membuat video tentang produk kita, ya, kemudian juga membuat website. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas bagaimana kita menjangkau calon customer kita, ya. Tapi itu tentunya akan mempunyai proses yang panjang, sehingga saya sarankan ketika Anda sudah punya produk dan sudah settle, katakanlah sudah mempunyai produk dan bisa berjalan bisnisnya, tentunya aplikasi-aplikasi digital ini secara perlahan dan pasti harus Anda coba, ya. Misalnya kalau dulu Anda harus membawa produk itu ke rumah-rumah, tentunya sekarang sudah tidak perlu lagi karena semua orang itu sudah memegang HP atau memegang gadget, sehingga yang Anda lakukan adalah bagaimana menjangkau dari produk kita atau informasi produk kita itu kepada calon customer, ya, itu. Ya, itu tentunya jadi teknik offline, teknik yang konvensional dan online itu harus saling mendukung. Tidak semata-mata bahwa sistem digital itu lebih bagus dari sistem konvensional, ya, tapi keduanya harus bisa saling sinergi. Harus saling sinergi dan sesuaikan dengan sumber daya yang ada. Strateginya semacam itu, ya. Jadi kalau kita dulu dihadapkan ada dua model pemasaran atau penjualan dalam konsep pemasaran. Yang pertama adalah sales, yang kedua adalah marketing, ya. Kita mungkin dulu konsep kita itu adalah konsep sales, artinya titik awalnya kita adalah membuat satu produk. Jadi kita membuat produk, kemudian fokus pada produk itu, kemudian kita jual dengan promosi yang besar-besaran, sehingga hasilnya nanti adalah laba melalui penjualan. Jadi kita membuat produk dulu. Nah, misalnya kita membuat satu produk makanan kemasan, gitu, ya. Kita fokus di produk, membuat produk yang bagus itu seperti apa, kita belajar, kita merekrut orang-orang terbaik, ya. Kita fokus pada produk, kemudian baru kita jual dengan promosi, dengan menyebarkan sales, ya, menyebarkan brosur dan seterusnya, ya. Kemudian dari situ ada semacam hasil yang bisa kita dapatkan, laba melalui penjualannya itu, ya. Itu adalah konsep sales, di mana kita fokus pada produk, kita tawarkan pada orang, dan hasilnya adalah konversi penjualan. Tetapi sekarang itu marketing itu sudah bergeser, bahwa marketing itu sesuaikan dengan pasar atau segmentasi pasar, ya. Konsep pemasaran itu Anda harus mengerti konsep segmentasi pasar, ya. Sasarannya kemana, kebutuhan pelanggannya apa, ya. Kemudian melakukan program-program yang terintegrasi yang bisa menyesuaikan antara produk yang kita buat dengan
pelanggannya ya, sehingga hasil akhirnya atau tujuan yang diperoleh dalam konsep pemasaran itu adalah melalui kepuasan pelanggan. Artinya target kita dalam membuat program pemasaran itu adalah kepuasan pelanggan. Beda dengan sales tadi. Kalau sales tadi kita fokus, kita jual, dan target akhirnya adalah laba sebanyak-banyaknya. Itu perlu dipahami juga. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah BMC yang telah Anda buat kemarin ya. Jadi ketika kita bicara masalah pemasaran, kita harus fokus juga pada customer segmennya. Segmentasi pasar kita itu kemana ya? Dijual di mana produk saya ya? Karena apa? Karena tidak semua orang membutuhkan produk kita. Tapi kita harus tahu orang-orang mana yang kira-kira membutuhkan produk kita. Kita harus tahu dan kita harus tertulis berdasarkan survei-survei dan riset-riset yang telah kita buat. Ya, jadi fungsi dari bisnis model ini nanti Anda bisa melihat dengan jelas mapping dari jalannya bisnis Anda itu. Mulai dari customer segment, kemudian value proposisinya, kemudian juga distribution channelnya, kemudian relationship-nya atau customer relationship-nya, revenue stream, kemudian key resources, kemudian key activity, strategi partner, dan cost structure. Jadi itu adalah bisnis model canvas yang harus Anda pahami. Dan untuk pemasaran itu ada 4 sisi di paling kanan atas ya. Ada customer segment, kemudian juga customer relationship, distribution channel atau channel saja ya, kemudian juga value proposisi ya, itu harus dipahami. Anda kemarin kita jelaskan tentang bagaimana kita membuat bisnis model ya, bisnis modelnya itu seperti apa ya. Tuh. Kemudian kita coba dari di e-commerce itu, ini contohnya saja. E-commerce misalnya Anda punya toko secara konvensional, bisa kita lihat kalau Anda membuka toko itu, misalnya Anda membuat satu bangunan di mana di situ disesuaikan bangunannya nanti isinya apa. Misalnya warung ya didesain layoutnya seperti warung, misalnya toko baju didesain layoutnya seperti toko baju ya. Secara fisik itu ada, tetapi setelah sudah ramai digital marketingnya atau digital online, kita harus berpikir bahwa aktivitas atau perilaku konsumen itu tidak hanya jalan-jalan mengunjungi toko secara offline, tetapi juga mereka menggunakan gadget untuk mencari barang atau mencari sesuatu yang mereka inginkan atau membeli sesuatu lah yang mereka inginkan. Oleh karena itu kita sebagai pemasar harus menyediakan toko secara online ya. Toko secara online itu apa? Melalui website ya. Website yang .com itu ada shopee.com, shopee.co.id, kemudian Tokopedia, kemudian ada banyak lagi yang bisa kita lihat yang berbasis toko online. Jadi itu sudah bermigrasi. Bahkan banyak sekarang orang tidak punya tidak punya toko tetapi punya toko online banyak ya. Itu bisa jadi, dan omsetnya pun tidak kalah juga dengan toko yang konvensional, bahkan melebihi dari toko konvensional ya. Langkahnya seperti apa ketika kita membuat toko secara online? Yang pertama, Anda harus membuat produk ya. Produk yang akan dijual itu apa? Apakah dalam bentuk makanan ataukah fashion, kerajinan, dan lain-lain ya. Kemudian juga melakukan riset sudah kita bahas di pertemuan yang ketiga kemarin. Risetnya seperti apa? Jadi meneropong peluang pasar atau peluang produk yang akan dipasarkan di beberapa orang yang mencari produk kita ya. Mengenali pesaing kita, kemudian mengetahui wilayah pemasaran yang potensial, mengetahui tren produknya yang sudah kita bahas di riset 1 dan riset 2 kemarin. Alat bantunya bisa macam-macam, kemarin ada Google Suggestion, Google Trend, Google Planner, ada juga yang mencari review di marketplace dan seterusnya. Itu riset yang bisa kita jadikan referensi tentang perilaku konsumen, mereka mencari apa atau daya saing produk kita itu seperti apa. Itu nanti bisa kita lakukan dengan cara riset ya.
Kemudian karena kita online, kita tidak langsung bersentuhan dengan customer, tentunya yang kita lakukan adalah membuat materi-materi yang bisa mengedukasi atau bisa menjelaskan produk kita kepada customer, misalnya berupa artikel, berupa foto, kemudian berupa audio, untuk mempresentasikan produk kita, ya. Tuh. Kemudian juga kita juga bisa melakukan promosi secara online, ya. Promosi offline banyak, dulu ada surat kabar, ada pasang banner di perempatan jalan, itu promosi secara online, offline. Tapi kita sudah zamannya sudah internet, tentunya konsep-konsep promosi offline itu juga dibarengi dengan konsep promosi secara online yang bisa kita pelajari, misalnya dengan cara email marketing, kemudian pakai video, ya, kemudian AdWords atau Google Ads, SEO, ya, kemudian juga sosial media. Kemudian juga seorang pemasar harus melakukan analisis secara berkala tentang program-program pemasaran yang mereka lakukan. Apakah program saya itu sesuai, apakah program saya itu cocok, apakah produk saya itu bisa membuat pola yang bagus tentang pemasaran ataukah tidak. Tentunya kita harus tahu impact-nya dari pemasaran yang kita gunakan itu seperti apa, ya. Itu tentang penjelasan bagaimana kita membuat sistem toko atau sistem bisnis kita itu di online melalui website. Contohnya ini, ya. Nah, secara umum internet marketing itu dibagi menjadi dua, ada SEO. SEO itu search engine optimization. Anda ketik di Google ini nanti ada search engine optimization. SMO itu mungkin istilah baru, istilah saya social media optimization. Jadi yang pertama itulah adalah mengoptimalkan mesin pencari, yang kedua adalah mengoptimalkan sosial media, ya. Kalau mesin pencari itu dibagi menjadi dua, bagaimana kita mengelola secara dari dalam, ya, website kita itu secara on page, ya. Kemudian internet marketing SEO ada juga on page dan off page. Ini mungkin istilah-istilah yang mungkin bisa Anda carilah nanti, ya. Tentunya kalau misalnya Anda baru pertama kali mendengarkan teknik pemasaran secara online yang ada hubungannya dengan SEO, tentunya mungkin asing, ya. Tetapi ini nanti tentunya Anda juga harus tahu, ya, bahwa ternyata seperti ini loh teknik pemasaran secara online, ya. Kemudian juga secara SMO, sosial media, Anda punya Facebook, Anda punya Instagram, Anda punya TikTok, Anda punya YouTube dan seterusnya. Itu bisa jika Anda optimalkan. Misalnya sekarang lagi rame kita membuat bisa jualan lewat YouTube atau lewat TikTok misalnya. Ya udah, kita nanti bisa kita gunakan sebagai media promosi tentang produk kita, ya, yang nyaman aja yang mana. Jadi semua itu bisa kita lakukan, apakah Facebook marketing, Insta marketing, TikTok marketing, ya, ataukah pakai YouTube, bahkan pakai WA saja, WA marketing. Nah, itu nanti bisa Anda gunakan untuk mengedukasi atau mendeliver pesan-pesan promosi Anda kepada calon customernya, ya. Tuh. Ini mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih belum terlalu familiar dengan istilah-istilah marketing di online, ya. Tapi nanti secara perlahan kita akan tahu bagaimana memasarkan produk itu secara online. Kemudian langkahnya di sosial media itu seperti apa? Ini contohnya di Facebook dan Insta marketing, ya, Instagram misalnya. Nah, tentunya yang pertama adalah sama kita buat produknya, kita tentukan produk itu sendiri, ya. Kemudian kita cari keunggulan produk, kompetitor, dan segmentasi pasar, ya. Kemudian juga perilaku konsumennya seperti apa. Baru kalau di Facebook itu nanti membuat halaman atau fanpage, ya. Nah, jadi Facebook, Instagram itu punya sisi bisnisnya, ya. Kalau di Instagram itu ada akun bisnis, ya. Kalau di Facebook ada meta bisnisnya, ya. Bahkan di WA pun itu ada dua, WA mengeluarkan WA secara pribadi, juga WA secara bisnis, ya.
Oleh karena itu kita diberi kesempatan bahwa kita sebagai pemasar atau sebagai pemilik barang itu bisa menawarkan melalui sosial media yang telah disediakan, ya. Kemudian juga yang ketiga, yang berikutnya adalah membuat informasi produk lengkap di halaman, di fanpage, di Facebook atau di Instagram. Atau Instagram ini biasanya di bio-nya itu, ya, bio profilnya itu dilengkapi supaya nanti bisa dibaca oleh orang, sehingga nanti konten-kontennya itu harus sesuai dengan dengan yang kita tawarkan, ya. Kita mau jualan apa. Kemudian membuat materi promo, sama seperti website tadi, membuat materi apa berupa video, slideshow, ulasan, artikel, update dan seterusnya. Terus diupdate di Facebook. Kemudian juga membangun database, ya. Membangun database atau segmen pasar itu sangat penting. Jadi untuk pemasaran itu tidak hanya menjual secara terus menerus, tapi kita juga harus membangun data. Membangun data artinya kita harus bisa mengelola pelanggan-pelanggan yang sudah ada, ya, untuk kita kelola supaya bisa menjadi pelanggan-pelanggan yang tetap, ya. Beda halnya kalau misalnya kita terus beriklan kemudian menawarkan pada orang, itu adalah pelanggan baru, itu tetap dilakukan, tetapi jangan sampai meninggalkan pelanggan yang sudah sering membeli, ya. Kita harus membuat namanya program existing customer, ya, program-program di mana untuk pelanggan-pelanggan yang sudah pernah membeli, ya. Kemudian juga melakukan analisis secara berkala untuk menyempurnakan produk dan strategi marketingnya. Itu ada langkah-langkah. Nanti secara teknis seperti apa, ya, nanti tentunya kita harus belajar di breakdown lagi. Misalnya saya fokusnya di mana, Anda fokusnya di mana dulu. Kalau misalnya Anda fokus di TikTok, ya belajar tentang TikTok marketing itu nanti, ya. Anda belajar tentang Instagram, harus fokus di Instagram marketing, sehingga nanti yang dipelajari itu lebih spesifik, ya. Ini saya cuma bicara masalah umum saja. Tentunya nanti dalam perjalanannya, dalam Anda mengaplikasikannya, tentunya sesuai dengan kondisi masing-masing, ya. Tuh. Kemudian optimasinya seperti apa, ya, kita lihat algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah tata manajemen atau tata pengelolaan dari satu sosial media itu untuk mengelola konten-konten yang masuk itu seperti apa, ya. Jadi tahapan-tahapan bagaimana sosial media itu menampilkan konten-konten yang sudah diupload oleh usernya, ya. Jadi di YouTube, di Google, ataukah di Link, kemudian Blogger dan seterusnya, itu harus kita optimalkan list buildingnya. Kita harus bisa membangun daftar nama di situ, ya. Jadi sosial media semakin menjadi faktor penting dalam search engine optimization. Artinya nanti ketika Anda di Facebook, itu nanti harus didasarkan pada kata kunci yang sudah Anda buat, ya. Sehingga apakah di Facebook, apakah di Blogger, di Twitter, itu nanti bisa terindeks di Google, ya. Itu optimalisasinya seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang strategi. Tentunya ini masih secara umum saja. Nanti kita akan bahas bagaimana kita membuat marketing plan yang lebih spesifik lagi, ya. Dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.